masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar konco-koncone Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 13 dan 14 Juli 2022 ya masih. Sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview Bills malam sore dan tadi malam ya masih. Walaupun Mas Nanang gagal profit di parlay ya masih. Di sini Mas Nanang patah ya masih. Di sini pun Mas Nanang gagal profit lagi masih. Untuk di parlay Mas Nanang gak ada profit ya masih. Mas Nanang rungkat terus ya masih. Di sini tadi malam Mas Nanang kena prank ya masih sama Ipul. Di sini Ipul memang betul-betul mengecewakan karena yang dimainkan pemain muda. Di babak kedua pemain unggulnya pun dimainkan, tetap kalah juga ya masih. Di sini Mas Nanang kecewa kali. Di handicap Mas Nanang ngepur, Mas Nanang terlibat. Dan Mas Nanang mengambil di over, Mas Nanang pun juga terlibat ya masih. Di sini pun bill konten pun Mas Nanang gagal profit ya masih. Tapi Mas Nanang berhasil profit di single bet ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil GTP. Di single betnya Mas Nanang ngambil over 2/4 ya masih. Cuman Mas Nanang delok waktu di pertandingannya, Mas Nanang mengambil di over 2,5. Di sini Mas Nanang berhasil profit ya masih. Skornya 2-1. Dan untuk di single bet selanjutnya Mas Nanang pun berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil Bentelik, mengefur handicap 1/4 full time ya masih. Di sini skornya 2-1. Mas Nanang pun juga menang full ya masih. Di single bet penutupan tadi malam Mas Nanang ngebom ya masih. Di sini banyak kali ngekor. Di sini Mas Nanang berhasil bikin full senyum semua konco-konco nih Mas Nanang ya masih, yang ada di tele, yang ada di grup WA, dan ada yang di kontak WA juga ya masih. Di sini Mas Nanang bikin hashtagnya tuh tadi malam pelor. Di sini Mas Nanang mengambil derita ya masih. Mas Nanang mengambil di menang, mengambil win ya masih, ataupun win. Di sini Mas Nanang bom 2.600.000 ya masih. Di sini skoran 3-0. Di sini wah, senang kali Mas Nanang di sini. Berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang menang pula masih. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Musan menjamu Jas. Dan pertandingan ini akan disenggarakan di kandang Musan pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Musan mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Jas juga mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir mereka sama ya masih, sama-sama mendapatkan 2 kali kekalahan dan 1 kali imbang. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Musan mendapatkan 2 kali kemenangan, Jas juga mendapatkan 2 kali kemenangan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal sengit untuk ada gol ya masih. Karena kalau Mas Nanang delok di 5 pertandingan terakhir dan head to headnya sama orang ini ya masih. Kita delok di klasemennya kedua tim. Musan ada di peringkat ke-8 dengan poin 15. Jas ada di peringkat ke-5 dengan poin 17. Untuk di klasemen lebih diunggulkan Jas ya masih. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, di sini kita harus tanda tanya juga ya masih, kenapa Musan yang mengepur Jas. Sementara di sini Musan ada di peringkat ke-8 ya masih, ada di peringkat di bawah Jas. Seharusnya di sini Jas yang mengepur Musan ya masih.
Musan mengefur Jas dengan handicap lek-lekan dan seperempat. Lek-lekan itu disebut mata-mata ya masih, tidak ada mengasih poin ke lawan ataupun menahan poin dari lawan. Untuk di over under ada 3 seperempat dan 3 setengah. Di sini Mas Nanang untuk mengambil Musan dengan mengefur handicap seperempat. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 3 setengah ya masih. Walaupun di sini over 3 setengahnya Osa itu sangat menggiurkan ya masih, cuman Mas Nanang nggak mau kepancing oleh pasaran bandot ya masih. Mas Nanang tetap mengambil di under. Karena kalau yang kayak gini masih, ini biasanya under ya masih, dan bakal dimenangkan oleh Musan. Jadi Mas Nanang fokus bermain di handicap dan over under. Mas Nanang juga fokus ya masih. Karena di pertandingan ini prediksi skor Mas Nanang akan berakhir 2-0 ataupun 1-0 ya masih. Tidak akan ada lebih dari 3,5 gol. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Dinamo menjamu Slovan, dan pertandingan ini akan didengarkan di kandang Dinamo pukul jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Dinamo mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Slovan hanya mendapatkan 2 kali menelan kekalahan dan 3 kali berakhir dengan imbang. Dinamo di 5 pertandingan terakhir cukup bagus ya masih, belum pernah mendapatkan kekalahan 1 kali pun. Untuk di head-to-headnya kedua tim, mereka baru bertemu 1 kali ya masih. Di sini kemarin diselenggarakan di kandang Slovan. Di sini sekarang 0-0 ya masih. Slovan tidak mampu ngebantai Dinamo. Prediksi Mas Nanang di pertandingan ini Dinamo akan ngebantai Slovan ya masih, karena pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Dinamo. Orang mungkin Dinamo bakal mengecewakan di kandangnya sendiri. Kita ndelok kalau Dinamo di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri ya masih. Dinamo pun juga cukup bagus ya masih, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Dinamo pun belum pernah mendapatkan kekalahan 1 kali pun. Jelas di sini Mas Nanang untuk mengambil Dinamo ya masih, karena Dinamo sangat diunggulkan untuk di pertandingan ini. Kita ndelok kalau Slovan di 5 pertandingan terakhir berkandang di kandangnya lawan ya masih. Di sini DE hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Slovan di 5 pertandingan terakhirnya kurang cukup bagus ya masih, lebih diunggulkan Dinamo lagi. Kita ndelok di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Dinamo mengefur Slovan dengan handicap lek-lekan seperempat. Dan untuk yang di bawah, Slovan yang mengefur Dinamo ya masih dengan handicap seperempat. Untuk di over under ada 1/3/4, 2 dan 2 seperempat. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Dinamo dengan mengefur handicap seperempat. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2 seperempat ya masih, karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini akan ada balas-balasan gol. Karena di sini pasaran Kang Bandotnya Slovan juga mengepur ya masih. Prediksi skor Mas Nanang untuk di pertandingan ini akan berakhir 2-1. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Keflavik menjamu Bodo Glimt, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Keflavik pukul jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Keflavik mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Bodo Glimt juga mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Ini pertandingan tadi malam ya masih, tapi ditunda. Jadi nanti malam akan diselenggarakan. Kita ndelok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, di sini Keflavik dibantai ya masih di kandangnya Bodo Glimt. Di pekan lalu ya masih dengan skor 3-0. Walaupun di sini Keflavik dibantai oleh Bodo Glimt. Prediksi Mas Nanang, Keflavik bakal membalas kekalahannya kemarin ya masih. Kita ndelok Keflavik kalau bermain di kandangnya sendiri di 5 pertandingan terakhir. DE mendapatkan full senyum ya masih, mendapatkan 5 kali kemenangan, 1 kali imbang pun belum pernah. Kita ndelok kalau Bodo Glimt di 5 pertandingan terakhir berkandang di kandangnya lawan ya masih.
DE hanya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Untuk di sini lebih diunggulkan Klaksavik ya Mas, karena DE cukup bagus di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri. Kita ndelok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Bodo Glimt mengefur Klaksavik dengan handicap 3/4 dan 1. Untuk di over-under ada 23/4 dan 3. Di sini kenapa Bodo Glimt yang mengefur Klaksavik? Karena DE kemarin barusan ngebantai Klaksavik ya Mas. Prediksi Mas Nanang tetap mengambil Klaksavik ya Mas, dengan menahan handicap 3/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 3 ya Mas, karena di sini pun prediksi Mas Nanang akan ada balas-balasan gol ya Mas, akan ada banjir gol untuk di pertandingan ini. Oke Mas, sekian prediksi Mas Nanang, cukup sampai di sini. Untuk Mas yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap dan over under, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya Mas. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk Mas yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas Mas, gas, tapi jangan terlalu dibarbar ya Mas. Utamakan pakai prediksi sendiri, karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk Mas kalau wani ojo wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya Mas. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you